Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiula Hamidah, NIM 1866056. Di sini saya akan mereview tugas manajemen proyek TI tentang fase analisis. Pendahuluan. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat lakukan sistem untuk ASER dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan ASER. Aktivitas utama kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem disebut functional specification, spesifikasi fungsi. Aktivitas ketiga, menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah VS isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. 2. Aliran data. Edward Yourdon menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini sebuah aplikasi dari metode tersebut. Pendefinisian ASER, pendefinisian antarmuka ASER. Spesifikasi fungsi. Menjelaskan semua tingkah laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka ASER seperti di atas. Menu-menu perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan ASER karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan dokumentasi, dan garansi dirinci sebagai tambahan pada proposal. FS juga merupakan kontrak antar ASER dengan tim proyek. Tujuan utama, buatlah daftar tujuan sistem. Hubungkan masing-masing ke modul utama. Contoh, inquiry akan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak murid yang mendaftar kursus. Menjelaskan bagaimana sistem baru akan mempengaruhi lingkungan ASER, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan ASER apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan-kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Jangan menjelaskan file yang berorientasi informasi seperti organisasi, file, record, dan file. Semua itu sudah ada di dalam desain. Lakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. Pengiriman yang lain menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. ASER GUID sebaiknya menyediakan dua tujuan. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah ASER kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. ASER dan interface tim proyek. ASER dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dan ASER diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya ASER menunjuk paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanggung jawab ASER untuk menghemat uang dan waktu, atau jika ASER berharap dilibatkan lebih banyak tim proyek, mungkin meminta kepada ASER untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data tes, menulis ASER GUID, atau bahkan merencanakan acceptance test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batas waktunya. Ingatkan ASER untuk menandatangani dokumen ini. Istilah kondisi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan lakukan pada akhir desain. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.